Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya bos? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, seperti di konten aku sebelum konten ini bos, saya menanyakan, kan si Simon Tahamata itu ditugaskan PSSI sebagai kepala pencarian pemain berbakat alias head of scouting. Di konten sebelumnya yang saya tanyakan adalah, tim si Simon Tahamata itu siapa saja, terus ditugaskan di mana saja. Lah kebetulan bos, hari ini Pak Erick Thohir menjawab semuanya di konten Bung Binder bos. Jadi Pak Erick Thohir ini menjelaskan, scouting si Simon Tahamata ini untuk sementara ini mencari pemain-pemain berbakat di lingkungan tim nasional atau klub-klub ataupun akademi yang ada terlebih dahulu. Lah, kata Bapak Erick Thohir, sebentar lagi si Simon Tahamata ini akan dibantu oleh ketiga teman yang menjadi tim Simon Tahamata. Siapa saja itu kita belum tahu, masih menjadi misteri atau rahasia. Tentunya yang dipilih itu bukan kaleng-kaleng, pasti ada kesepakatan, ada pemilihan tertentu bos, demi kemajuan tim nasional Indonesia. Lah, kalau ketiga temannya tadi, ketiga tim si Simon Tahamata nanti terbentuk datang, si Simon Tahamata dan ketiga timnya itu melihat situasi dulu dari segi Liga 1, segi Liga 2, bahkan sampai Liga 3, Liga 4, bahkan sampai akademi sepak bola. Setelah melihat, mempelajari semua sampai 3 bulan masa training mempelajari sepak bola Indonesia, maka si Simon Tahamata nanti dan ketiga timnya akan dipecah untuk mencari pemain-pemain berbakat, terjun langsung di daerah-daerah seluruh Indonesia sampai Sabang, sampai Merauke bos. Saya acungi jempol, oke. Itu seperti yang saya harapkan, yang saya omongkan, ide saya di konten sebelum ini bos. Mantap. Lah, Bapak Erick Thohir tadi kebetulan bilang nanti sebentar lagi ada direktur teknikal atau teknikal direktur di skuad PSSI yang merumuskan filosofi sepak bola tim nasional Indonesia itu arahnya kemana. Lah ini bos yang kita tunggu-tunggu bos, siapa yang ditunjuk menjadi technical director untuk PSSI untuk tim nasional Indonesia nanti. Oke bos, ini khusus Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, saya hanya memberi masukan, tentunya masukan hal yang positif demi kemajuan tim nasional Indonesia kita. Bos, selama ini, saat ini kan kita sudah mempunyai tim nasional Indonesia senior, ada tim nasional U23 juga ada, terus nantinya ada tim nasional U20 di bawah asuhan Van Kempen, dan yang terakhir paling junior tim nasional U17 di bawah asuhan Nova Arianto. Ya seperti yang dikatakan Bapak Erick Thohir tadi, nanti untuk ke depan dekat-dekat ini akan dibentuk tim khusus U15. Lah kira-kira masukanku apa bos? Masukanku untuk PSSI terutama Bapak Erick Thohir, harus ada timnas di setiap level. Misalnya timnas U23 kan sekarang ada, harus ada timnas U22. U22 itu harus ada timnya dan harus ada pelatihnya. Lah U21 juga ada, U20, U19, U18, U17 dan seterusnya sampai U15 harus ada pelatihnya dan timnya untuk kedepannya jika technical director nanti sudah datang bos. Ini sekedar usul. Terus ada pertanyaan bos, lah U23 itu bos pemainnya kan di bawah usia 23 tahun, kebanyakan pemainnya rata-rata usia 22, usia 21, usia 20, pokoknya di bawah U23. Kok kenapa dibentuk lagi timnas U22, timnas U21? Gini bos, saya jawab, yang timnas U23 sudah ada pelatihnya, Gerard Vandenberg dan beserta timnya. Oke. Terus harus ada timnas U22.
beserta pelatih dan juga harus ada tim sepak bolanya, pemainnya. Tapi harus berbeda dari klub timnas U23. Terus selanjutnya menurun lagi U21 harus ada timnya juga. Pemainnya juga harus berbeda dari timnas U23. Terus bertahap-bertahap sampai ke bawah ada pelatihnya. Loh, kenapa begitu masukannya, Bos? Begini. Kan biasanya PSSI membentuk timnas jika bila mana ada kompetisi. Sebagai contoh kompetisi ASEAN Piala AFF, terus sebentar lagi kompetisi SEA Games, terus Piala Asia. Kalau tidak ada kompetisi, buat apa? Buat tim U22, U21, U19. Begini, Bos. Meskipun tidak ada kompetisi, setidaknya kita di timnas U21, 22, 23, 20, U19 sudah ada pelatihnya, sudah ada timnya. Masalah kompetisi kan bisa diadakan turnamen sendiri. Jadi timnasnya bisa diuji coba melawan tim-tim lokal di Indonesia. Lah nanti akan ketemu, Bos. Ketemu apa? Ketemu banyak pilihan pemain. Lah di sini, Bos. Misalnya ada kompetisi seperti kemarin, Piala AFF untuk U23. Terus seperti yang kita ketahui, kita kekurangan striker ujung tombaknya tumpul, tidak bisa mencetak gol. Lah, kalau ada timnas U22 beserta ada pelatihnya yang lain, pemainnya juga lain, 21 juga lain. Lah, si Gerard Van Hemberg ini kan bisa mencari pemain ke bawahnya. Di timnas U22 kira-kira ada striker bagus nggak? Terus ditanyakan lagi, kira-kira di timnas U21 ada striker bagus nggak? Untuk mengisi kekosongan timnas U23 agar ujung tombaknya semakin dalam, karena kelemahannya ada di ujung tombak. Lah itu yang aku maksud. Dan seterusnya sampai ke bawah, Bos. Lah untuk ekosistemnya, kepelatihannya harus sesuai filosofinya. Satu saja, Bos, jangan terpecah-pecah. Lah ini benar, mulai langkah-langkah ini benar, Bos. Patrick Kluivert kan sebagai pelatih tim nasional Indonesia senior, awalnya asistennya adalah Gerard Van Hemberg, Dani Lanza, dan Alex Pastoor. Lah sama PSSI ditunjuklah salah satu asistennya, yaitu Gerard Van Hemberg, untuk melatih timnas U23. Lah semasa dipilih itu PSSI juga menugaskan Gerard Van Hemberg agar mempunyai asisten pelatih. Lah ternyata asistennya adalah Van Kempen. Lah dipecah lagi asistennya itu menjadi pelatih timnas U20. Nantinya Van Kempen itu dikasih tugas untuk mencari asisten lagi. Lah sudah berjalan, dipecah lagi untuk melatih timnas U19, U18. Begitu maksudnya, Bos. Jadi kalau bisa dari senior sampai junior sesuai arah, satu tujuan, yaitu bila mana pelatihnya Belanda. Sampai ke bawah kalau bisa harus Belanda semua. Terus Kosnova, apa dibilang jelek? Nggak jelek, Bos. Kosnova itu bagus kalau bisa dipertahankan untuk memperkuat fisik pemain-pemain di usia-usia dasar sepak bola seperti U17 kemarin, Bos. Tapi untuk ke atasnya kalau bisa, kalau Belanda semua, U16, U17, U18 pelatihnya sendiri-sendiri tapi Belanda semua, sesuai arah, sesuai frekuensi. Lah, terus apa nantinya filosofi permainan sepak bola Indonesia seperti Belanda? Ya enggak juga, Bos. Memang nantinya akan terbentuk tim-tim sepak bola Indonesia yang filosofinya adalah total football, penguasaan bola atau dikenal tiki-taka. Lah, tapi kan berbeda, Bos. Kita tiki-takanya akan menyesuaikan dengan karakter pemain asli Indonesia itu sendiri, Bos. Lah, itu masukanku, Bos. Apa tadi? Harus ada pelatih beserta timnasnya di setiap U23, U22, U21, U20, U19, U18, U17, U16, U15 dan semuanya, Bos. Pemainnya harus berbeda-beda. Nanti akan terbentuk strata permainan timnas mulai dari junior sampai ke senior yang sesuai filosofi yang sempurna. Karakter ini sudah dibentuk oleh Jepang, oleh Italia, oleh Spanyol, oleh Belanda dan sebagainya. Kita sekarang ini masih membangun, Bos. Lah itu masukanku, Bos. Oke. Memang untuk membentuk itu tidak mudah, karena mencari pelatih itu ya butuh perhitungan, Bos. Mencari pemain untuk sekarang ini yang ada susah, tapi kalau sudah ada planning, ada rencana, atau ada masukanku seperti ini, kira-kira bisa dilaksanakan untuk kemudian hari. Bila sudah berusaha keras untuk membentuk filosofi ini, aku yakin 1 tahun atau 2 tahun sudah terbentuk timnas level senior sampai yang paling junior sesuai filosofi sepak bola Indonesia, dan tinggal kita mengembangkannya. Oh, itu, Bos, masukanku untuk PSSI. Oke, Bos, terima kasih. Semoga PSSI khususnya tim nasional Indonesia semakin sukses, semakin jaya. Salam olahraga.